Baik, Bapak Ibu sekalian, di sesi ini di mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah di eh, S2 Pasca Sarjana IKI Jakarta kali ini, kita akan membahas satu tema tentang penggadaian syariah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa itu penggadaian syariah? Lalu kemudian bagaimana dasar hukumnya, lalu kemudian bagaimana perkembangan penggadaian syariah di Indonesia. Ini tentu menjadi menarik untuk kita bahas di mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah di kali ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema kita di hari ini adalah Lembaga Penggadaian Syariah ya. Jadi penggadaian syariah. Nah, atau lebih sering dikenal dengan istilah rahan ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kalau kita belajar tentang rohan ini ya, tentang penggadaian syariah ini, pada dasarnya kita lihat yang pertama kita melihat bahwa secara hukum pada dasarnya rohan ini sudah dipraktekkan di masa Rasulullah. Di saat itu masih ingat ya, bagaimana Rasulullah menggadaikan baju besinya ya. Lalu kemudian Rasulullah ingin membeli makanan tapi nggak punya uang, tapi kemudian Rasulullah menggadaikan baju besinya. Jadi pelajaran bagi kita bersama, begitu Rasulullah menjaga izzahnya. Jadi setidaknya saya punya sesuatu yang bisa saya jadikan jaminan ya. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah tapi secara praktek ya di Indonesia kita baru mengenal gadai itu pada tanggal 4 Januari 2003 ya. Jadi 4 Januari tahun 2003 di mana PT Penggadaian mendirikan unit ya, unit layanan gadai syariah. Jadi itu 2003. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kalau kita kembali kalau 2003 kita punya Perum Penggadaian unit layanan gadai syariah di Indonesia. Nah, itu artinya sebelum itu tentu sudah ada landasan hukum ya, regulasi terutama dari sisi dasar hukum dari fatwa. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini misalnya, nah di sini ada banyak sekali fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan tentang gadai misalnya. Pertama kita lihatlah akadnya yaitu tentang Kordun ya dengan tahun 18 April 2001. Jadi kalau pada dasarnya adalah pokoknya ini kan tentang ya hutang piutang ya. Jadi hutang piutang yang kemudian ada jaminan kira-kira demikian. Lalu kemudian tentang Aijara 2000, lalu kemudian ada September 2000 juga sanksi atas nasabah yang mampu menunda pembayaran, lalu kemudian yang tegas-tegas dikatakan di sini adalah di 2002. Jadi 2002 kita punya fatwa tentang rohan, tentang gadai. 2003 lembaganya ada. Jadi setahun setelah keluarnya fatwa, itu berdiri unit layanan gadai syariah di Perum Penggadaian. Nah, lalu kemudian 2002 juga kita mengenal ada rohan emas, lalu kemudian 2014 pembiayaan disertai rohan, lalu kemudian kita kenal juga tentang rohan tasjili yang terakhir ini, di mana kemudian rohan tasjili ini tentu menjadi menarik karena ada dua macam rohan pada dasarnya. Yang pertama kita kenal dengan rohan ikor ya atau resmi atau kemudian dikenal dengan bisa dikata juga rohan takmini atau rohan tasjili. Rohan tasjili itu adalah barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya dan fisiknya tidak. Itu artinya apa? Menyerahkan hak kepemilikan atas barang seperti BPKB. Tapi motornya masih tetap dia pakai sebagai ojek dan berbagai macamnya. Nah, itu yang dikenal sekarang dengan rohan takmini atau tasjili ya. Jadi ini menjadi menarik kira-kira yang terjadi. Atau kemudian yang kedua dikenal dengan rohan hijazi, di mana kemudian menyerahkan hak kepemilikan dan barangnya. Tapi kan kasihan juga kalau andai kata dia satu-satunya aset yang dia miliki misalnya sawah. Lalu kemudian sawahnya dia nggak bisa manfaatin. Nah, kasihan banget. Lalu dari mana dia mau bayar kira-kira gitu kan? Atau kemudian ojek dan berbagai macamnya. Jadi cukup bagi saya menarik juga perkembangannya dengan rohan tasjili ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau kita perhatikan pada dasarnya gadai ini ya pertama kalau kita perhatikan apa secara etimologi makna rohan ini berarti tetap, kekal dan jaminan. Jadi akad rohan dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan atau anggunan. Jadi itu bahasa sederhananya. Nah, secara terminologi dikatakan rohan adalah menjadikan materi barang sebagai jaminan utang
yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utang itu. Itu menurut Syafi'iyah. Jadi pada dasarnya akad pertamanya adalah qardun, hutang. Boleh enggak hutang? Boleh, tapi kan dalam Islam la ziyadah, tidak boleh ada tambahan kan? Nah, jadi ini menjadi menarik. Lalu kedua, akad penyerahan barang. Ada namanya marhun, ya, milik nasabah, rohin kepada bank, mertahin. Jadi ada dua, ada utang, ada barang. Nah kan? Nah pertanyaannya apa? Nah barang kor ini adalah ada uang ya, ada uang, ada barang. Uang ini statusnya apa? Uang ini statusnya adalah kordon, hutang. Nah dalam Islam hutang piutang tidak boleh ada tambahan. Bahkan kalau orang nggak bisa bayar hutang, jadi perpanjang, nggak bisa lagi, maka wa antasaddaqu khairul lakum, Anda sedekahkan jauh lebih baik. Ustadz enak aja Tad, sudah nagihnya dia paling galak, tapi giliran nggak bisa bayar, kemudian kami ikhlaskan. Iya begitulah perintahnya Allah kira-kira. Allah akan balas itu. Anakmu sehat, istrimu sehat, suamimu sehat, keluargamu sehat, dan itulah balasan Allah yang Masya Allah. Akhirnya kita bisa bekerja, bisa mencari nafkah, dan berbagai macamnya. Nah, jadi harus kita sepakati bahwa uang ini statusnya adalah qardun, hutang ya, duitnya. Lalu kemudian barang jaminan kita tadi apa? Nah, itu berarti titipan kan? Nah, namanya orang nitip harus bayar dong. Maka di situ ada akad ijaro ya dulu ya kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah tapi meskipun sekarang sudah berkembang dengan bukan lagi ijaro, namanya mu'na. Nah, biaya mu'na kalau kita kenal dari tren terakhir ini dikenal dengan mu'na. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah ini dari sisi pengertian. Nah, kalau kita perhatikan lagi apa dasar hukumnya, yaitu Al-Baqarah 283 ini, wa idza tadayantum bidainin ila ajal musamma faktubuhu, dan berbagai macamnya. Ya harus ada barang dan sebagai jaminan dan berbagai macamnya. Lalu kemudian hadis Aisyah yang Pak Indra sampaikan tadi, di mana Rasulullah menjaminkan baju besinya, ya dan banyak lagi yang lainnya. Nah kalau kita lihat rukun dan syaratnya apa aja Pak Hendra? Rohin dan murtahin, itu orang yang menggadaikan dan orang menerima barang gadai. Lalu kemudian marhun, ya, yaitu barang yang digadaikan, ya harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rohin. Ya, rohan tidak terkait dengan hak orang lain, rohan merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran, rohan dikuasai secara hukum oleh murtahin. Nah, maka sekarang juga ada gadai handphone, ya kan? Masih ingat sekarang, Masya Allah, luar biasa, laptop dan berbagai macamnya. Nah, marhun bi hutangnya harus merupakan hak yang wajib diberikan, diserahkan kepada pemiliknya. Hutang boleh dilunasi dengan rohan, memungkinkan pemanfaatannya, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Lalu yang terakhir adalah sirat, ijab dan qabulnya. Sirat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah saya pikir itu ya. Jadi ayatnya itu adalah 283, wa in kuntum ala safarin walam tajibu katiban, ya. Lalu kemudian dikatakan di situ adalah barang tanggungan yang dipegang, makbudo. Jadi ini saya pikir sebagai jaminan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana ketentuan khususnya memanfaatkan barang jaminan anggunan? Nah, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang. Umpama saya titipkan motor, berarti pemeliharaannya menjadi kewajiban saya yang menggadaikan tadi. Jadi enak sebenarnya kan. Kadang-kadang mau lebaran, ya, bingung, motor mau dibawa kampung susah. Nah, di kos-kosan dicuri orang takutnya kan gitu. Ya sudah, taruh di perut penggadaian, uangnya dapat, pulang kampung, nanti ditebus pulang dari kampung. Nah kan itu kadang-kadang dilakukan anak-anak kuliah kan kira-kira gitu ya. Nah, jadi lalu kemudian jumhur ulama selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh membatalkan barang jaminan itu karena barang itu bukan miliknya. Jadi ini terjadilah perbedaan fikih ya. Nanti kita suatu saat belajar tentang fikihnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya ulama ketentuan khusus tentang risiko marhun dan berbagai macamnya. Nah, aplikasinya di lembaga keuangan syariah kita, rohan itu ada rohan sebagai akad tambahan pada akad yang lain seperti akad murabahah, ya, dan berbagai macamnya, yaitu jaminan ya. Lalu kemudian rohan sebagai produk sebagai ganti lembaga penggadaian konvensional atau sebagai produk perbankan syariah. Jadi ada rohan.
Lalu kemudian jaminan dalam murabaha dibolehkan agar nasabah serius ya dengan pesanan dan berbagai macamnya. Nah, jaminan dalam mudharabah ya bisa terjadi juga, lalu jaminan dalam musyarakah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, rahan tasjili ini yang saya sampaikan tadi 2008 ya. Nah, rahan tasjili ini adalah jaminan dalam bentuk barang atau utang dengan kesepakatan bahwa diserahkan kepada penerima jaminan hanya bukti sah kepemilikannya. Banyak itu, betul Pak Aziz tadi bilang, saya sudah sampai ke kampung-kampung daerah Tanggerang, Kreo macam-macam tuh Pak Aziz. Saya ngisi seminar sosialisasi ekonomi syariah ke kampung-kampung sana tuh. Saya tahu persis bagaimana praktek sawah atau ladang gitu. Kasihan kadang-kadang. Iya, Pak. Itunya sudah barangnya digadaikan, lalu kemudian dia nggak bisa memanfaatkannya dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir ini tentu menjadi solusi ya bagaimana kemudian ya win-win solution bagi saya kira-kira. Lalu kemudian rahan sebagai produk pembiayaan, rohan dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir itu lalu kemudian penjualan marhun. Nah, bagaimana penjualan marhun di fatwa kita itu dikatakan apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rohin untuk segera melunasi utangnya. Apabila rohin tidak melunasi utangnya setelah mendapatkan peringatan, maka marhun dijual paksa. Diskusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Jadi ada hutang biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Nah, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rohin dan kekurangannya menjadi kewajiban rohin. Umpama barangnya itu dijual harganya adalah 10 juta. Sedangkan utangnya adalah 8 juta. 8 juta sudah dihitung-hitung semua sama biaya-biaya itu 8 juta. Berarti kan masih ada 2 juta. 2 juta itu menjadi milik rohin. Nah, berbeda dengan lelang di konvensional. Ya, semua selesai, bukan lagi menjadi milik rohin, tapi menjadi milik perusahaan, perum pegadaiannya. Nah, di sini inti keadilan. Umpama orangnya nggak ada lagi gimana Pak Hendra? Maka itu disedekahkan. Jadi ini pembeda antara lelang gade di konvensional dan syariah. Rohan emas juga terjadi, tapi saya tidak sepakat Pak Aziz dengan namanya berkebun emas. Dulu dilarang tuh ya. Iya. Contoh begini, dia beli emas lalu digadaikan, dapat uang kan, habis itu beli lagi, dapat gadaikan lagi. Ya. Nah itu enggak boleh, itu namanya spekulasi kan gitu kan. Jadi namanya dulu masih ingat saya ada iklan daripada sebuah perbankan sehingga saya namanya berkebun emas. Ya, nah itu disalahgunakan. Nah, tapi sekarang sudah ada aturannya, pembatasan dan berbagai macamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah prakteknya rahan di lembaga keuangan syariah kita ya seperti inilah ya, rahin nasabah ya datang kepada menyerahkan barang marhunnya kepada lembaga keuangan syariah, lalu lembaga keuangan syariah menerimanya, lalu menerima uang, menyerahkan uang ya kan. Lalu kemudian nanti mengembalikan uangnya, menerima uang pinjaman, lalu kemudian membayar biaya, ya menerima marhun dan berbagai macamnya. Nah, produk skema kordonnya seperti inilah nanti ya, negosiasi persyaratan dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana Pak Indra potensi, lalu bagaimana perkembangan ya kira-kira daripada perum pegadaian kita ini, bagaimana perkembangannya? Kita akan lihat. Nah, bagaimana perkembangan daripada penggadaian ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kita bisa lihat bagaimana sebenarnya perkembangannya. Nah, kalau kita lihat dari data di OJK misalnya, nah ternyata pelaku IKNB, industri keuangan non-bank non-bank syariah ini, nah Bapak Ibu bisa lihat di gambar itu misalnya ya, di situ kan bisa kelihatan ya bahwa kita lihat mana pegadaian syariah misalnya nih. Nih, perusahaan pegadaian syariah di Indonesia itu 2019 Agustus, 19 Desember, lalu Juli sampai 2020 itu tiga pool ya, usaha satu terus ya, tidak terlalu terjadi kenaikan signifikan bagi saya, tetap stabil saja kira-kira gitu ya jumlahnya. Nah, ini akan berbeda dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah begitu juga kalau kita lihat misalnya berapa sih aset IKNB terutama pegadaian syariah ini. Nah, kita bisa lihatlah di sini ada
pembiayaan penggadaian syariah nih, perusahaan penggadaian syariah. Nah, dari tahun ke tahun ya alhamdulillah ya ya terjadi turun dan naik, kira-kira begitulah kira-kira ya. Jadi ya bagi saya adalah ini satu manfaat yang besar bagi perkembangan ekonomi syariah. Ya, jadi naik ya dan tentu akan mendatangkan manfaat lah bagi saya untuk yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah saya pikir itu. Lalu sebenarnya apa sih Pak Hendra di Gadai ini kalau kita pisah pada dasarnya ada 3 bagi saya ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Gadai itu Gadai Gadai itu ya Bapak Ibu sekalian kalau kita perhatikan, nah Gadai itu pada dasarnya ada 3 pada dasarnya kalau kita lihat. Yang pertama sifatnya konsumtif ya. Nah, sifatnya konsumtif. Untuk apa konsumtif misalnya? Membeli sesuatu. Nah, membeli sesuatu. Jadi konsumtif itu adalah membeli sesuatu. Contoh beli apa kira-kira. Itu bisa ke perum pegadaian. Tapi saran saya jangan konsumtif. Nanti konsumtif itu nanti bingung bayarnya. Itu yang bilang Pak Aziz tadi, bukan menyelesaikan masalah tapi nambah masalah gitu ya. Nanti semuanya digadaikan semua nanti ya gitu kan. Lalu yang kedua bentuknya adalah produktif ya. Bentuk yang kedua adalah produktif. Apa contohnya? Ya, produktif. Bentuknya apa, Pendra? Misalnya kita kenal dengan produknya, produk Amanah, Arum BPKB, ya, Arum BPKB dan berbagai macamnya. Ini adalah produktif. Nah, lalu kemudian yang ketiga yang kita kenal bentuknya adalah investasi. Nah, investasi inilah yang kita kenal dengan emas dicicil tadi, ya, dan berbagai macamnya. Nah, emas dicicil, jual beli emas, ya, produk mulia, tabungan mulia dan berbagai macamnya. Nah, sampai sini paham ya? Jadi sudah ketahuan ya, kira-kira tuh Bapak Ibu sekalian pinginnya di mana nih? Yang konsumtif atau kemudian produktif atau investasi. Nah, ya. Jadi jangan kemudian melihat perum pegadaian itu, oh ini perum pegadaian syariah. Nah, ternyata di dalamnya ada 3 bentuk kira-kira yang bisa Bapak Ibu pilih kira-kira. Nah, saran saya adalah alangkah baiknya memanfaatkan perum pegadaian ini untuk produktif, bukan untuk konsumtif. Kalau konsumtif ya tadi akhirnya nggak punya pendapatan, nggak punya uang untuk bayarnya, ya akhirnya menambah masalah. Akhirnya barangnya dilelang sesuai syariah, ya kasihan juga kadang-kadang kira-kira gitu ya. Jadi cukup ya kali ya, sudah tahu apa itu rahan, dan bagaimana dasar hukumnya, bagaimana di masa Rasulullah, bagaimana masuk di Indonesia, bagaimana fatwanya, bagaimana rukunnya, bagaimana perkembangannya secara jumlah, aset, dan terakhir adalah bagaimana kira-kira kita memisah kira-kira apa yang ada di rakan ini. Nah, saya pikir ini saling melengkapi dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dilanjutkan dengan diskusi di kelas ini. Silakan.